Selamat pagi anak-anak. Salam sehat untuk kita semua. Hari ini kita belajar di buku tematik 5C, pertemuan kedua tentang mengidentifikasi bentuk interaksi manusia dengan lingkungan. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, anak-anak dapat memperhatikan link YouTube hari ini ya. Lalu anak-anak menyebutkan bentuk-bentuk interaksi manusia. Dan yang ketiga, anak-anak dapat mengerjakan latihan soal IPS. Ya, sebelum kita belajar pada hari ini, yuk kita semangat menyanyi Kampung Halamanku. Ada di halaman 32. 1, 2, 3. Sungguh indah kampung halamanku, di kaki gunung yang biru, di lingkung sawah yang hijau, tempat gembala bergurau-gurau. Sungguh indah kampung halamanku, di kaki gunung yang biru, di mana sungai mengalir, airnya jernih berdesir-desir. Baik anak-anak, setelah kita menyanyikan lagu Kampung Halamanku, ya kita belajar tentang interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Anak-anak pasti tahu manusia itu perlu berinteraksi, berkomunikasi dengan manusia yang lainnya. Sehingga terjadi suatu hal yang disebut proses sosial. Ya, proses sosial adalah suatu interaksi atau hubungan saling mempengaruhi antar manusia. Proses sosial dapat terjadi jika ada interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan antar orang, antar kelompok manusia. Dalam interaksi sosial, hubungan harus terjadi secara timbal balik dari kedua belah pihak. Artinya, dari kedua pihak harus saling merespon. Proses interaksi sosial akan terjadi apabila di antara pihak yang berinteraksi melakukan kontak sosial dan komunikasi. Ya, kontak dapat dibedakan menjadi dua bagian. Nah, sebelumnya pengertian kontak sekunder adalah kontak yang terjadi tidak dalam media muka dan ditandai dengan adanya jarak ya anak-anak. Nah, kontak sekunder bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama, kontak sekunder langsung. Kontak yang terjadi antara masing-masing pihak melalui alat tertentu. Misalnya bisa melalui telepon. Ya, kontak sosial juga dapat berlangsung dalam 3 kegiatan atau bentuk. Yang pertama, antara orang dan orang. Contohnya ya anak-anak seperti seorang bayi yang baru lahir akan melakukan kontak sosial dengan ibunya dan keluarganya. Yang B, antara orang dan kelompok. Contohnya seorang siswa belajar bersama atau berdiskusi dengan kelompok belajar. Contohnya anak-anak belajar kelompok dengan kelompok yang lainnya. Nah, yang C, antara kelompok dan kelompok. Contohnya, kelompok belajar dari suatu sekolah melakukan studi banding ke sekolah lain. Ya, misalnya seperti itu. Proses interaksi dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain sebagai berikut. Yang pertama, faktor imitasi. Proses seseorang mencontoh orang lain atau kelompok. Contohnya seperti anak balita mengikuti atau meniru berbicara ayah atau ibunya. Ada juga contoh misalnya, ada seorang anak melihat ibunya memasak kue dan mengikuti ibunya untuk berlatih memasak kue. Itu contohnya dari imitasi.
Yang kedua, faktor sugesti artinya pengaruh yang dapat menggerakkan hati orang lain. Faktor sugesti ini akan terjadi apabila kemampuan berpikir seseorang terhambat sehingga orang itu melakukan pandangan terhadap orang lain. Selain itu, sugesti akan terjadi kalau orang yang memberi sugesti memiliki wibawa atau terpandang di bidangnya, atau juga sugesti itu bisa terjadi jika pandangan itu didukung oleh sebagian orang atau mayoritas. Yang ketiga, faktor identifikasi merupakan kecenderungan-kecenderungan atau keinginan-keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Contohnya itu, misalnya, kalian mengidolakan seseorang sehingga anak-anak mengikuti gayanya, tingkah lakunya orang itu. Itu contoh faktor identifikasi. Yang keempat, faktor simpati merupakan suatu proses ketika seseorang merasa tertarik kepada orang lain. Misalnya, ada teman anak-anak yang ulang tahun. Nah, anak-anak mengucapkan selamat ulang tahun kepada yang ulang tahun. Itu contoh faktor simpati. Ya, anak-anak, setelah kita belajar tentang interaksi manusia dengan lingkungan sosial, jangan lupa anak-anak untuk mengisi refleksi. Saya bersyukur karena bisa berinteraksi dengan teman, misalnya. Anak-anak isi, saya bersyukur karena apa? Saya menyesal karena belum berbicara dengan sopan. Nah, anak-anak misalnya, saya menyesal karena apa? Rencana selanjutnya, saya akan berbicara dengan sopan. Nah, anak-anak rencana selanjutnya apa? Baik anak-anak, pembelajaran kita cukup sampai di sini. Semoga anak-anak dapat mengerti pembelajaran hari ini dan dapat mengerjakan tugas-tugas dengan baik. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Semangat belajar ya anak.